waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND pagi hari ini, edisi penyiaran Kamis 8 Juni 2023 dengan sari berita. Petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup datangi DPRD ND. KPUD Manggarai Barat upayakan seluruh pemilih menggunakan hak suaranya. Bersama saya Femi Sariora, inilah berita selengkapnya. Petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND mendatangi DPRD ND guna menuntut hak mereka karena selama 5 bulan pemerintah melalui Dinas DLH belum memberikan upah mereka. Selengkapnya dilaporkan reporter Rovinus Vula. Kedatangan puluhan petugas kebersihan yang sudah lama bekerja sebagai petugas penyapu jalan, pengangkut sampah dan pengemudi meminta dukungan DPRD ND karena sejak awal Januari hingga Mei 2023 gajinya belum dibayar. Kedatangan sejumlah tenaga kebersihan disambut Wakil Ketua DPRD ND Oktavianus Muhammasi dan Ketua Komisi 3 DPRD ND bersama anggota di ruang rapat gabungan Komisi DPRD ND. Dalam pertemuan, Ketua Komisi 3 DPRD ND Sabri Indradewa memberikan kesempatan kepada koordinator dari petugas kebersihan untuk menyampaikan hal penting, maksud, tujuan kedatangan untuk bertemu Komisi 3 DPRD ND. Janman, salah seorang petugas kebersihan, mengatakan sesuai penyampaian PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup bahwa semua petugas kebersihan tenaga kontrak sudah diberhentikan sejak 31 Desember 2022. Tetapi dalam perjalanan mereka masih dipekerjakan sebagai petugas kebersihan, namun selama 5 bulan pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup belum memberikan upaya menjadi hak mereka dan berharap DPRD ND dapat menyelesaikan. Kami menyampaikan aspirasi kami bahwa menurut apa yang disampaikan oleh PLT, kami telah diberhentikan ikatan dinas per tanggal 31 Desember 2021. Tetapi dalam perjalanan waktu kami sudah dipekerjakan sebagai petugas kebersihan berjalan waktu selama 5 bulan. Keberhentian kami ini punya alasan yang mendasar karena selama 2 bulan kami belum diberi apa yang menjadi hak kami. Maka dari itu kemarin juga pertemuan tetapi solusinya tidak ada. Solusinya belum ada. Pada kesempatan ini karena tadi juga kami baru selesai di lantai 2 Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan pihak Disnaker, pihak ketiga bersama dinas. Hal senada juga disampaikan Yohanes Emmanuel, salah seorang sopir pengangkut sampah. Yohanes mengatakan sebenarnya kedatangan petugas kebersihan di gedung DPRD ND hanya mau menanyakan soal gaji selama 5 bulan terakhir yang belum mereka terima. Yohanes mengakui selama 5 bulan bekerja sebagai petugas kebersihan tanpa SK dari pemerintah atau Dinas Lingkungan Hidup, tetapi yang menjadi kesal justru pihak dinas memaksa petugas kebersihan untuk tetap bekerja. Bahkan ada ASN yang mengancam petugas kebersihan akan diberhentikan dan tidak dibayar gaji jika petugas kebersihan tidak bekerja. Jadi kedatangan kami hari ini di sini sebenarnya hanya ingin mau mempertanyakan kejelasan soal gaji. Oke, kami bekerja selama ini tidak didasarkan oleh SK atau semacam ikatan dari pemerintah. Tapi sebenarnya yang kami kesalkan di sini adalah pihak dinas justru memaksa kami kerja dari bulan Januari sampai dengan bulan 5 tanpa ada ikatan dari pemerintah. Mereka tahu dan mereka paksa, bahkan ada beberapa teman-teman yang tidak kerja itu diancam akan dikeluarkan dan tidak dibayar gajinya kalau tidak mau bekerja dari bulan Januari sampai dengan bulan
Yohanes menambahkan, permasalahan petugas kebersihan sudah disampaikan langsung di hadapan Bupati Ende beberapa waktu lalu, namun belum ada penyelesaian. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Ende, Sabri Indradewa, mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi petugas kebersihan tentu harus disikapi antara kedua lembaga, yakni pemerintah dan DPRD Ende. Sabri menjelaskan persoalan yang disampaikan tentunya masih ada solusi lain, kemudian dicari jalan keluar bersama. Jika ada kekurangan anggaran, pemerintah bisa bicarakan dalam perubahan anggaran. Yang pertama tentunya harus disikapi ya antara kedua lembaga ini, baik ini pemerintah maupun DPR. Saya pikir masih ada solusi-solusi lain yang tentunya kita akan cari jalan keluar bersama itu besok. Kemarin itu kan perda reguler, kita belum ada pembicaraan tentang outsourcing. Kalau kekurangan anggaran, silakan dibicarakan lagi di perubahan anggaran. Gitu. Jadi tidak bisa ada regulasi yang mengatakan bahwa tidak membayar mundur. Jadi itu perda reguler gitu. Ya dia berlaku dari Januari sampai dengan sekarang. Sabri menambahkan, mengenai keluhan yang disampaikan petugas kebersihan tentu akan diselesaikan jika sudah dibicarakan dalam pertemuan bersama Komisi 3 DPRD Ende, pemerintah dan petugas kebersihan. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. KPUD Manggarai Barat targetkan seluruh pemilih dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 dengan menambah jumlah TPS dari 700 menjadi 900 TPS. Laporan Rosa Dalima. Untuk memaksimalkan seluruh pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap yang ada, KPUD Manggarai Barat menambah jumlah TPS dari 700 TPS pada pemilu sebelumnya menjadi 900 pada pemilu 2024. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPUD Manggarai Barat, Kris Beda Somerpes, Senin sore menjelaskan, jumlah daftar pemilih sementara per Mei 2023 sebanyak 197.826 pemilih tersebar di 169 desa kelurahan di Manggarai Barat. Dengan topografi Manggarai Barat serta akses infrastruktur yang belum memadai merupakan tantangan bagi KPUD untuk melaksanakan pesta demokrasi dengan maksimal, di mana seluruh pemilih yang terdaftar sedapat mungkin 100% dapat menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, kata Kris Beda, untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada hari H pemilu, penambahan jumlah TPS menjadi salah satu solusi bagi KPUD Mabar. Untuk memastikan yang sudah terdaftar sebagai pemilih yang sementara itu menggunakan hak pilihnya di hari H. Yang pertama, tantangan yang paling besar itu adalah soal geografis. Oleh karena itu kita memastikan mengapa kita kemudian memetakan untuk menjadi 900 TPS. 900 TPS itu adalah sudah luar biasa untuk memastikan hak pilih itu terakomodir. Jadi di kampung-kampung dan desa-desa itu kita memastikan untuk lebih dekat lokasi TPS-nya itu di wilayah-wilayah kampung. Mengapa itu kemudian secara teknis kita gunakan? Selain penambahan jumlah TPS, Kris Beda kemukakan pihaknya juga menggandeng berbagai unsur terkait untuk gencar melakukan sosialisasi, termasuk kepada 20.661 pemilih pemula. Berbagai agenda telah disiapkan seperti program Goes to School dalam upaya menyisir pemilih pemula. Dia kemukakan dengan 20 ribuan pemilih pemula bisa mengakomodir 6 kursi bagi partai politik di lembaga DPRD Manggarai Barat. Selain ajakan menggunakan hak pilih, KPUD juga gencar melakukan sosialisasi bagi orang muda untuk tidak terjebak pada money politik. RRI Ende Rosa Dalima melaporkan. Fenomena kasus gigitan hewan penular rabies GHPR di Nusa Tenggara Timur terus meningkat. Bahkan di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Sika, masuk dalam kategori kejadian luar biasa KLB. Laporan Veranda Garus. Kepada RRI, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang, Julius Umbu Hunggar menjelaskan, pemerintah provinsi terus melakukan berbagai upaya antisipasi agar penyebaran kasus rabies di Nusa Tenggara Timur bisa ditekan. Salah satunya meningkatkan vaksinasi pada hewan penular rabies dan melarang lalu lintas hewan antar pulau.
Lanjutnya, dalam rangka menanggulangi rabies di Indonesia, pemerintah pusat juga bahkan meminta agar terus melakukan koordinasi secara berkala dengan lintas kementerian lembaga melalui pendekatan One Health. Sudah ada arahan dari pusat yang pertama harus lebih diperketat lagi pengawasan di entry point, di exit point. Itu kan ada pelabuhan laut, pelabuhan feri, ada bandara. Kalau di timur ada perbatasan lintas negara, RDTL. Itu kita diperintahkan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi. Data Kemenkes menyebutkan kasus gigitan hewan penular rabies pada tahun 2020 sebanyak 82.634 kasus dengan 40 kematian. Pada tahun 2021 sempat menurun menjadi sebanyak 57.257 kasus dengan 72 kematian. Kemudian pada tahun 2022 kembali meningkat sebanyak 104.229 kasus dengan 102 kematian. Hingga Mei 2023 terdapat 25 provinsi yang menjadi endemis rabies dan hanya 8 provinsi yang bebas penyakit rabies. Itu targetnya untuk di epicentrum di Pulau Timur, itu di TTS, terus yang di Flores, yang di Sigap pun akan dialokasikan khusus untuk vaksin rabiesnya. Kalau kita lihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat, bahwa masyarakat kita itu kan rata-rata memelihara anjing kan di rumahnya dalam jumlah yang banyak, tentunya membutuhkan stok vaksin yang sangat banyak. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meminta kepada semua provinsi untuk menyediakan pedoman penanggulangan rabies untuk seluruh vaskes tingkat pertama dan lanjutan, melatih pengelola program zoonosis baik dari sektor kesehatan manusia, hewan maupun satwa liar. Kemudian menyediakan kebutuhan logistik berupa vaksin anti rabies dan serum anti rabies. Selain itu menyediakan media KIE untuk seluruh vaskes tingkat pertama dan lanjutan, melakukan penyelidikan epidemiologi terpadu jika terjadi peningkatan kasus atau kejadian luar biasa, melakukan surveillance pada manusia melalui sistem kewaspadaan dini dan respon, dan membentuk Rabies Center. RRI ND, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Dinas Peternakan Kabupaten Nageko menyampaikan kesulitan petugas untuk melakukan suntikan vaksin anti rabies VAR pada hewan penular rabies HPR adalah hampir sebagian pemilik anjing tidak berada di rumah. Laporan Suimam. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo, kepada RRI, Rabu 7 Juni 2023 mengatakan, setiap tahun dosis vaksin anti rabies selalu tersedia untuk melayani penyuntikan terhadap hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan monyet yang notabene rentan tertular penyakit rabies. Dijelaskan, meski tersedianya vaksin, kendala yang sering terjadi di lapangan adalah ketika petugas datang untuk melakukan penyuntikan, banyak pemilik ternak anjing tidak berada di tempat. Terkadang banyak mungkin yang masih ke kebun atau ke kantor, petugas yang mendatangi rumah-rumah itu sebagian besar yang sudah berada di rumah. Nah, kita kesulitan karena yang tahu fokus tentang ternaknya itu adalah pemiliknya. Yang pertama, membantu untuk memegang pada saat vaksin, karena kita kan tidak tahu, harus hanya sendiri yang memegang. Menurutnya, pemberian vaksin anti rabies terhadap hewan peliharaan sangat penting, terutama bagi wilayah Kabupaten Nagekeo yang belum bebas rabies. Ketika sudah ada jadwal minimal anjingnya diikat atau dirantai biar mudah dalam proses vaksinasi nanti. Ditambahkan, meski cakupan vaksin anti rabies di Nagekeo masih rendah, pihaknya menghimbau kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Aesesa dan Bo'owae yang populasi anjingnya paling banyak, supaya bisa mengikat atau mengkandangkan hewan peliharaannya agar tidak terjadi kasus gigitan pada manusia. Badan Keamanan Laut Bakamla RI memimpin ASEAN Coast Guard Forum 2023. Pertemuan ini guna membahas kerjasama menjaga perairan dari berbagai ancaman, salah satunya illegal, unreported, and unregulated fishing. Forum yang untuk pertama kalinya dipimpin Indonesia ini dihadiri oleh 6 negara anggota ASEAN, yaitu Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kepala Bakamla RI, Laksda TNI Aan Kurnia menjelaskan, negara anggota ASEAN menghadapi masalah serupa untuk menjaga keamanan laut, di antaranya penangkapan ikan secara ilegal, pelanggaran batas wilayah, dan juga penyelundupan. Oleh karena itu,
ASEAN Coast Guard Forum tidak hanya menjadi ajang memperkuat kerjasama dalam menghadapi persoalan dan tantangan tersebut, tetapi juga membangun rasa percaya antar sesama badan keamanan laut Coast Guard di kawasan perairan Asia Tenggara. Menurutnya, masing-masing negara perlu saling menghormati kedaulatan, batas wilayah, dan juga aturan. Namun, ada berbagai mekanisme kerjasama untuk menjaga wilayah perairan di masing-masing negara dan juga dalam kawasan. Dalam ASEAN Coast Guard Forum 2023, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar tidak hadir. Namun bukan berarti forum tersebut kurang didukung. Menurut An, ketiga negara itu tidak hadir karena ada urusan lebih penting di negaranya masing-masing. Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, diundang dan menjadi salah satu pembicara utama pada 9th Algo and 4th God Summit 6 Organic Asia Congress. Laporan Lady Badin. Pertemuan tahunan yang dilaksanakan oleh IFOM atau International Federation of Organic Agriculture Movement yang merupakan federasi internasional untuk pertanian organik, dan ALGOA, ASEAN Local Government for Organic Agriculture, yaitu organisasi yang menjadi wadah untuk pemerintah daerah dari seluruh Asia yang mengembangkan pertanian organik. Bupati Agas Andreas diundang sebagai tamu VIP karena dinilai memiliki komitmen untuk mengembangkan pertanian organik di wilayah Manggarai Timur dan mewakili delegasi Indonesia pada forum ini untuk berbagi pengalaman terkait pengembangan pertanian organik di Manggarai Timur. Selama ini memang Pemda Manggarai Timur sedang gencar-gencarnya melakukan penanaman sorghum dan sudah ada sertifikat sorghum organik di Kabupaten Manggarai Timur, dan kita tuangkan memang dalam kebijakan, dalam peraturan Bupati nomor 30 tahun 2021 bahwa sorghum menjadi makanan wajib bagi masyarakat Manggarai Timur. Itu mungkin hal pertama. Hal yang kedua, memang dalam Renstra Kabupaten Manggarai Timur sudah dicantumkan misi kedua itu adalah pembangunan ekonomi, terutama pertanian organik. Memang dicantum sertifikasi itu adalah untuk pembangunan ekonomi di bidang pertanian, mesti pertanian organik. Kenapa kita pertanian organik? Kita kembali ke alam, dan pertanian organik adalah pertanian yang hasil produksinya pasti akan sehat. Dalam presentasinya yang dilaksanakan di Kauswagan, Lanao del Norte, Filipina, di hadapan 400 delegasi internasional dari seluruh Asia dan lebih dari 800 partisipan lokal yang bergerak di pertanian organik, Bupati Agas memaparkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur terkait pertanian organik. Di antaranya adalah sertifikasi sorghum organik dan menetapkan peraturan daerah terkait sorghum sebagai salah satu alternatif makanan untuk ketahanan pangan. Juga terkait pengembangan padi organik dan kerjasama yang telah dilaksanakan dengan berbagai pihak seperti LSM, pihak gereja, dan berbagai stakeholder lainnya. Kita juga punya slogan pada ternak. Ada 6 ternak yang mesti dimiliki oleh orang Manggarai Timur sesuai dengan budaya kita. 1 kerbau, 2 sapi, 3 kuda, 4 kambing, 5 babi, 6 ayam. Kita lalu beri bantuan ternak buat masyarakat dalam rangka menyiapkan bahan baku pupuk organik. Terus kita juga beri bantuan unit pengelola pupuk organik di masyarakat supaya mereka mulai membiasakan diri dengan menggunakan pupuk organik yang sudah kita tinggalkan sudah 30-an tahun mungkin. Yang ketiga, kami sudah lakukan sertifikasi padi organik, di mana padi organik ini kan sebenarnya nilai harga pasarnya kan lebih tinggi dari padi kimia, padi yang menggunakan pupuk kimia. Kami sudah buat sertifikasi sorghum. Bupati Agas juga mengungkapkan lewat kesempatan ini pihaknya berharap berbagai informasi dan juga ilmu terkait pertanian organik serta berbagai pengembangan di teknologi pertanian dari negara-negara lain dapat dijadikan inspirasi bagi Kabupaten Manggarai Timur untuk lebih maju lagi ke depannya mengembangkan pertanian organik. RRI ND Lady Badin melaporkan. Dengan mengusung tema mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan juga kesejahteraan petani, Badan Pusat Statistik menggelar sensus pertanian tahun 2023 dari tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2023. Sensus pertanian ini bermanfaat dalam pengembangan program pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Jadi pemerintah itu butuh data yang akurat, yang lengkap terkait dengan profil petaninya. Sensus pertanian yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi pertanian, karakteristik petani, dan berbagai aspek terkait lainnya.
Kepala BPS Kabupaten Manggarai, Abdul Aziz kepada RRI mengatakan, sensus pertanian 2023 akan menjadi instrumen penting dalam mengumpulkan data-data yang akurat dan relevan untuk pengembangan program pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Data-data yang dikumpulkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pola tanam, luas lahan pertanian, penggunaan pupuk dan pestisida, serta sistem pengairan. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan peluang dalam sektor pertanian dan merumuskan kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Dan yang pertama ini, bagi pelaku usaha pertanian ini, data yang bermutu ini kan sangat membantu untuk mereka nanti bisa proyeksikan potensi mereka lah ke depan ini. Kira-kira bagaimana deteksi risiko yang kecil itu yang pertama. Di samping itu juga nanti untuk para pelaku usaha ini, dengan tersedianya nanti data lengkap dan akurat ini, nanti mereka ketahui bagaimana terendemis tanaman pertanian ini. Bagaimana misalnya pola tanamnya, ketersediaan pupuknya ini, penggunaan bahan kimia, dan sebagainya. Bisa menjadi ini untuk pelaku usaha ini, bisa menjadi bahan untuk berkata, melakukan evaluasi untuk bisa ciptakan model usaha pertanian berkelanjutan pula. Sementara Kepala BPS Nagekio, Abdul Aziz mengungkapkan, sensus pertanian 2023 akan memberikan manfaat langsung bagi petani dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Sensus ini akan meningkatkan akses petani terhadap sumber daya pertanian seperti pembiayaan, bahan benih, pupuk, dan teknologi pertanian. Data yang dikumpulkan akan membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan yang mendukung distribusi yang lebih adil dan efektif dari sumber daya pertanian kepada petani. Dirinya meminta para pelaku usaha pertanian untuk memberikan informasi yang benar dan sejujurnya kepada para petugas sensus di lapangan. Jadi pemerintah itu butuh data yang akurat, yang lengkap terkait dengan profil petaninya untuk pengambilan kebijakan. Tentu kebijakan yang berkualitas itu harus didasarkan berdasarkan data yang berkualitas juga. Kalau seandainya nanti data yang diambil di lapangan tidak berkualitas, kebijakan juga tidak tepat sasaran, yang dirugikan bukan orang lain tapi kita sendiri, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tindak lanjut dari sensus pertanian 2023 sangat penting untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para petani. Implementasi program pembangunan pertanian yang berkelanjutan harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu melibatkan petani dan pemangku kepentingan terkait dalam proses perumusan kebijakan, mendengarkan aspirasi mereka, dan memastikan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. RRI ND, Ferry So'o melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan